مشايخنا مشايخ معاذ الفلك أحمد جزولي أثمن زكي دمير جزولي جمع ولديمة كأحمد زين الدين جزولي كحمد جزولي كفؤاد من عم جزولي كنف جزولي كمحفظ سراج جميع أصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم جميع مؤلف كتبنا خصوصا مؤلفي أربعين النووي الإمام النووي وجميع شروخي أربعين النووي جميع آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا خصوصا لحضرة أبي غفر الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al haditsu tsani utawi iki ku hadis kang nomor loro. Al haditsu utawi iki ku hadis asani kang nomor loro apa al hadis. An Umar den riwayatake saking Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu aidon halimaneh padha karo al haditsul awal sama-sama diriwayatkan dari Sayyidina Umar. Qala dawuh sapa Umar bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Bainama nahnu ing dalem antarane utawi kita iku julusun wong kang padha lungguh. Julus itu arti aslinya masdar, jalasa yajlisu julusan. Mestine dadi khobar iku jalisuna, gawe jalis isim fa'il. Jalisuna tapi memang biasa. Masdar di mana isim fa'il itu biasa. Rojulun adlun, itu rojulun adilun. Mestinya lek wong kang adil itu bahasa Arabnya adilun, tapi enggak al adlu, wong kang adil, biasa, kasar. Bainama nahnu ing dalem antarane utawi kita, iku julusun, wong kang padha lungguh. Inda Rasulillahi ing dalem sandinge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Data yaumin ing dalem dina siji. Data yaumin ing dalem dina siji ittala'a dumadaan muncul teko alaina ing atase kita sapa rajulun wong lanang syadidu bayadi thiyabi kang banget putihe pira-pira dodote syadidu sawati sya'ri itu syair syadidu sawati sya'ri kang banget irenge rambuté layura alaihi atharus safar layura raden tingali alaihi ing atase rajul apa atharus safari labeti pelungan wala ya'rifuhu minna ahad wala ya'rifuhu lan ora kenal ing ya Allah rajul minna sangking kita sapa ahadun wong siji hatta jalasa hingga lungguh sapa rajul ilan nabi maring Gusti Kanjeng Nabi fa asnada nuli dempetaki ngendhekake sapa rajul rukbatehi ing dengkul lorone rajul ila rukbatehi maring dengkul lorone Kanjeng Nabi. Teko-teko dengkul langsung pepete dengkule Kanjeng Nabi. Wa wada'alan nyeleh sapa rajul kafai ing epek-epek lorone rajul ala fakhidaihi ing atase pupu lorone Kanjeng Nabi. Wa qala lan ngucap sapa rajul ya Muhammadu akhbirni anil Islam. Ya Muhammadu Muhammad akhbirni ngabarono sapa sira ing ingsun anil islami sangking Islam. Faqala nuli jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al islamu an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Al islamu tawi Islam iku anta syahada yen to nekseni sapa sira an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang den sembah kelawan hak iku wujud illallahu angin Allah wa anna Muhammadan lan sak temene Gusti Muhammad iku Rasulullah utusane Allah
wa tuqimah lan yen to jumenengi wa itu qima lan yen to jumenengake sapa sira atof tasyada makane tuqimah kok keliru bare wa tuqimah lan yen to jumenengake sapa sira as-sholata ing salat wa tu'tiya lan yen to menehake sapa sira az-zakata ing zakat wa tasuma lan yen to poso sapa sira Ramadan ing dalem bulan Ramadan wa tahujjalan yen to haji sapa sira al baita ing baitullah ini stata'ta lamun kebangkat sapa sira ini stata'ta lamun kebangkat sapa sira ilaihi maring al hajj apane sabilan dalane kala ngucap sapa rajul mari Kanjeng Nabi menjelaskan seperti itu langsung orang itu ngomong sodakta bener sapa sira Muhammad. Sayyidina Umar delok ngono ya kaget fa'ajibna mongko gawok sapa ingsun lahu maring rajul yas'alu takon sapa rajul ing Kanjeng Nabi wa yusaddiqulan benerake sapa rajul ing Kanjeng Nabi wong nakon-nakoni Kanjeng Nabi marono bener-bener ae sapa wong iki Sayyidina Umar kaget qala takon sapa rajul fa akhbirni anil iman fa akhbirni mongko ngabarono sapa sira ing ingsun anil imani saking iman qala jawab sapa Kanjeng Nabi antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubi ila akhirih antuk mina utawi al iman iku yanto iman sapa sira utawi al iman iku yanto iman yanto percaya sapa sira billahi kelawan Allah wa malaikati lan malaikati Allah wa kutubi lan pira-pira kitabe Allah wa rusuli lan pira-pira utusane Allah wal yaumilan dino al akhiri kang akhir apa al yaum wa tu'mina lan yanto iman sapa sira bil qadari kelawan qadar kelawan pesten khairihi nyatani elek ya nyatani api al qadar wa syarrihi lan elek al qadar qala jawab sapa rajul sadaqta bener sapa sira Muhammad qala takon sapa rajul tanya lagi fa akhbirni anil ihsan fa akhbirni mongko ngabarono sapa sira ing ingsun anil ihsani saking ihsan qala jawab sapa Kanjeng Nabi anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yarak anta'buda utawi ihsan iku yen to ibadah yen to nyembah sapa sira anta'buda utawi yen to nyembah yen to ibadah sapa sira Allah ing Allah ka'annaka kaya-kaya sak temene sira iku tarahu ningali sapa sira ing Allah fa illam takun mongko lamun ora ana sapa sira fa illam takun mongko lamun ora ana sapa sira iku tarahu ningali sapa sira ing Allah fa innahu mongko sak temene Allah fa innahu mongko sak temene Allah iku yaraka ningali sapa Allah ing sira qala takon sapa rajul fa akhbirni anis saah fa akhbirni mongko ngabarono sapa sira ing ingsun anis saati saking kiamat anis saati saking kiamat Kanjeng Nabi ditanya kiamat tentang kiamat qala jawab sapa Kanjeng Nabi mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il mal mas'ulu ora ana utawi wong kang den takoni ora ana utawi wong kang den takoni anha saking saah rupane Kanjeng Nabi iku bi a'lama kelawan luweh ngerti luweh paham minas sa'ili tinimbang saking wong kang takon rupane Jibril qala takon sapa rajul fa akhbirni an amaratiha fa akhbirni mongko ngabarono sapa sira ing ingsun an amaratiha saking pira-pira tanda-tandane kiamah utawa saah saking pira-pira tanda-tandane utawa alamate as-saah qala jawab sapa Kanjeng Nabi antalidal amatu rabbataha antalida utawi amarat iku yen to nglahirake antalida utawi amarat iku yen to nglahirake sapa al amatu wadon amat sapa al amatu wadon amat nglahirake rabbataha ing gustine al amat wa antara al hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan wa antara lan yen to ningali ya Allah ya Rabbi ya Karim sapa sira al hufata ing pira-pira wong kang padha mlaku medhi itu lho Pak tanpa alas kaki al urata kang padha
ya Allah kang podo udo al-alata kang podo butuh ri'a asyai al-alata kang podo butuh al-alata kang podo butuh ya Allah ya Rabbi ya Karim ri'a asyai. Ri'a itu artinya wari'a bikasri ra' wa bil mat yuqalu fihi ru'atun. Ri'a asyai kang podo manggon ing dalem alas ya tatawaluna kang podo ndedawa sapa al hufat al urat fil bunyani ing dalem omah-omah summan tolakonuli ngalih sapa rajul nuli ngalih sapa rajul fala bisa nuli kendel sapa Kanjeng Nabi meneng sapa Kanjeng Nabi lafate la bisa apa labis tu ana tae ta gak labis tu labis saya memang nuskhoe loro ada labisa ada labis tu makanya lafate macam-macam yang labisa berarti maknane fala bisa nuli meneng sapa Kanjeng Nabi gitu. Domirnya gaib balik ke Kanjeng Nabi. Lek fala bistu ada taknya nuli meneng sapa ingsun rupane Kanjeng Nabi. Malian ing dalem mangsa sedelok. Summa qala nuli dawuh Kanjeng Nabi, ya Umar atadri manis sa'il ya Umaru he Umar. Atadri apa to ngerti sapa sira? Atadri apa to ngerti sapa sira man utawi sapa? Man utawi sapa iku as-sailu wong kang takon. Iku as-sailu wong kang takon. Umar kowe ngerti ora sing takon kae mau sapa? Kul tunjab sapa ingsun Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu utawi Allah. Allahu utawi Allah. Allahu utawi Allah wa rasulan rasul Allah iku a'lamu. Luwe pirsa sapa Allahu wa rasuluh. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi fa innahu mongko sak temene as-sail. Fa innahu mongko sak temene as-sail iku Jibril malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Atakum teko sapa Jibril ing sira kabeh. Atakum teko sapa Jibril ing sira kabeh. Yu'allimukum hale mulangi sapa Jibril ing sira kabeh. Hale mulangi sapa Jibril ing sira kabeh. Dinakum ing agama sira kabeh. Dinakum ing agama sira kabeh. Rawahu Muslim pun. Nek ngajine akeh-akeh wae iki hadise dawa, peluru ra cukup. Ngajine awal awan nih. Sore kan. Al haditsus tsani. Sekarang hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu taala anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi dzata yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyab syadidu sawadis sya'r la yura alaihi atharus safar wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabi. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Umar, Abi Hafs, Umar bin Al-Khattab, Amirul Mukminin. Beliau Abi Hafs yang punya julukan Amirul Mukminin bernama asli Umar bin Khattab. Sayyidina Umar itu pernah meriwayatkan satu hadis. Beliau menceritakan, bainama nahnu julusun. Tatkala kami lagi duduk bersama dengan Rasulullah. Ketika kita sedang duduk bersama dengan Rasulullah, ketika itu muncul seorang lelaki. Ini riwayatnya Pak. Ono sing ngomong riwayatnya memang Umar masih di situ. Memang Umar sedang bersama dengan Nabi. Ada yang mengatakan Umar sudah pulang. Cuma masih ada sahabat-sahabat yang lain bersama dengan Nabi. Yes, referensinya banyak lah. Yang jelas Nabi ketika itu lagi duduk-duduk bersama dengan para sahabat. Di satu hari Nabi itu sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabat. Pada saat duduk-duduk itu ittala alaina rajulun, tiba-tiba muncul datang seorang lelaki. Laki-laki yang syadidu bayadis siyab, yang bajunya itu sangat-sangat putih. Cara putih-putih nepol. Syadidu sawadis sya'r, di mana rambutnya itu betul-betul hitam. Hitam tenan, Pak. Cara ireng-ireng tenan. Betul-betul hitam mengkilau, Pak. Orang itu bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Laki-laki itu. La yura alaihi atharus safar. Sama sekali tidak tampak tanda-tanda bepergian dalam wajah orang itu. Cara ngono ngene, Pak. Orang itu kalau habis perjalanan jauh, itu wajahnya ketok, paham ya? Kayak soalnya belum. Wajah-wajah ngandelan ketara. Ini jenenge yura alaihi athar.
Cari asar apa? Asarus safar, apa asarul apa. Lah, orang ini Pak tiba-tiba datang dalam kondisi segar bugar. Kok mari adus lho. Biasanya wong lek mari lunga, kepengin seger kan adus-adus dhisik. Mergo ketika ketara lesu, Pak. Masih mobilnya jari api koyo apa tetap lesu. Tetap capek. Tetap kelihatan asarus safar. Itu tetap kelihatan. Lah, tapi orang laki-laki yang datang di rumah Nabi ini, dia seorang lelaki yang wajahnya begitu tampan, rambutnya begitu hitam, bajunya begitu putih, tidak terlihat sama sekali tanda-tanda dia itu habis bepergian, tidak ada. Wala ya'rifu minna ahad. Dan tidak satupun dari kita-kita yang ada di sekitar Nabi ini mengenal siapa orang itu. Hatta jalasa ila Nabi. Tiba-tiba orang itu duduk di samping Nabi, bukan hanya duduk di samping Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia menyandarkan, mendempetkan kedua lututnya dengan lutut Nabi. Kita tahu rasanya dempet dengkulmu ora? Jajalan nak kancamu. Mor-mor teko, dengkul tempel ini lho, Pak. Ini dengkul apa dengkul ini? Set ini. Loro. Kan enggak ya. Tiba-tiba dia datang, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Tiba-tiba kedua lututnya itu ditempelkan ke kedua lututnya Kanjeng Nabi. Ditempel ya mor-mor. Bukan hanya itu, wa wadha'a kaffaihi ala fakhidaihi. Dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi. Jadi dempet yang ini teko-teko di dep ini hanya Nabi. Sini dep nemplek-plek ini terus cekel dulu. Lah ya apa gak kaget, Pak? Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Setelah dia datang, kedua lututnya ditempelkan dengan lututnya Nabi. Kemudian kedua telapak tangannya diletakkan di paha Nabi. Setelah itu dia mengatakan, ya Muhammad, Muhammad, akhbirni anil Islam. Jelaskan, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka ketika itu Nabi mengatakan, al-Islam antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah yang pertama antasyhada. Manakala kita bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Satu. Yang kedua, watuki ma'as-shalah. Islam itu adalah ketika kita mendirikan, melaksanakan, menunaikan sholat. Yang kedua. Yang ketiga, watu'tiyaz zakah. Islam itu tatkala kita menunaikan, membayarkan yang namanya zakat. Dan yang keempat, watasuma Ramadan. Islam itu ketika kita Ramadan seperti saat ini kita berpuasa, itu namanya Islam. Dan yang kelima, watahujjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Dan yang kelima, Islam itu tatkala kita berhaji ke Ka'bah, ke Baitullah, jika memang kita merasa mampu, jika memang dirasa mampu. Itu jawabannya Kanjeng Nabi. Ketika itu Umar ngomong, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Setelah Kanjeng Nabi menerangkan seperti itu, laki-laki yang bertanya ini ngomong, sodakta, ya benar Mat Muhammad. Hah? Umar gawak, Pak. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Aku delok wong iki yo gawak. Gedeg-gedeg. Sopo iki wani takon Kanjeng Nabi? Ki gak takon kok, mari takon, ya bener Mat, bener lah ngene lho. Sing gak bener iki lho. Hah? Yas'aluhu wa yusaddiqu. Sing diramel sampe gedeg-gedeg, Pak. Sampai geleng-geleng kepala. Ini orang siapa ini, berani betul ini? Yas'aluhu wa yusaddiqu. Dia berani betul bertanya kepada Kanjeng Nabi, dan dia setelah bertanya membenarkan apa yang diucapkan Nabi. Jadi kok cara bertanya ini katok ngetes ini, Pak. Pak bilang, "Aku ngerti ora iki apa?" Ngeten Gus, ngeten. Yes, bener. Bila aku bilang pantas, Pak, maksudnya. Iki sing dingonokne Kanjeng Nabi ini maksudnya. Kanjeng Nabi mertakoni, "Akhbirni anil Islam." Apa Islam? Kanjeng Nabi mari jawab, Islam itu adalah bersyahadat, sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, dan juga bersaksi, haji ke Baitullah. Mari ngono, sing takok, ya bener. Dia nomor kuaget, Pak. Fa'ajibna lahu. Aku pun geleng-geleng kepala, godeg-godeg aku, Pak. Yas'alu wa yusaddiqu. Siapa gerangan orang ini? Dia bertanya kepada Kanjeng Nabi. Setelah dia bertanya, dia membenarkan itu. Gedeg-gedeg, Pak, jenenge Umar. Kola, dipikir Umar mandek ya, tiba gak, saya terus musyafahatan nih.
Tanya jawabnya terus. Fa'akhbirni anil iman. Kata laki-laki ini, fa'akhbirni anil iman. Muhammad, kabarkan kepadaku. Katakan kepadaku, ceritakan kepadaku, terangkan kepadaku tentang iman. Maka ketika itu Kanjeng Nabi mengatakan, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dawuh Kanjeng Nabi, yang namanya iman itu adalah tatkala seseorang mempercayai Allah, tatkala seseorang itu mempercayai malaikatnya Allah, mempercayai Rasulnya Allah, mempercayai kitabnya Allah, mempercayai hari akhir yaitu hari kiamat, dan juga mempercayai qada qadar, baik yang baik maupun yang buruk. 6. Ketika itu lagi-lagi orang itu mengatakan qala sodakta. Mana Pak ngomong? Yes, bener Pak, bener. Cara bilang gaya mandu-mandu ini. Itu waket Pak. Lah sebelum saya lanjut, yang ini syarai. Kamu kan pakai syarat tuh. Lah di dalam syarainya itu dikatakan begini Pak. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam akhbirni anil iman. Al iman fil lughah huwa mutlaqut tasdiq wa syar'an ibaratun an tasdiqin khassin wa at-tasdiqu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu artinya secara syariat itu adalah apa ya? Tasdik khas. Adanya satu kepercayaan yang khusus dari seorang hamba. Yang namanya iman itu kepercayaan secara khusus dari seorang hamba. Artinya gimana? Orang itu kalau dia dikatakan iman, dikatakan mukmin, beriman, itu artinya dia percaya terhadap Allah. Artinya dia percaya terhadap malaikat, kitab dan rasulnya Allah, hari kiamat dan juga qada qadar. Beda dengan Islam, Pak. Wa amal Islam fa huwa ibaratun an fi'lil wajibat. Tapi kalau yang namanya Islam, Islam itu hanya satu ungkapan dari seseorang itu melaksanakan kewajiban. Islam itu apa? Islam kamu sholat. Islam itu apa? Kamu puasa. Islam itu apa? Islam itu kamu zakat. Islam itu apa? Islam itu kamu sholat, puasa, zakat. Itu Islam namanya. Kamu haji itu Islam namanya. Tapi wa qad ghayyarallahu ta'ala bainal iman wal Islam. Antara iman dan Islam itu ada perbedaan, Pak. Perbedaannya apa? Kalau Islam itu ya yang tadi itu, kalau iman yang tadi itu. Artinya apa? Qala Allah Ta'ala, sampai Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an itu, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ada orang-orang itu mengatakan begini, Pak. Amanna, kita beriman. Kita beriman, kata orang-orang itu. Tapi Allah berkata kepada mereka, lam tu'minu. Kalian tidak beriman, melainkan katakan aslamna, kita Islam. Mas Devi, ono uang Mbak ya. Misalkan ada orang secara tatanan dohir dia sholat, ada orang secara tatanan dohir dia puasa, tapi hatinya sebenarnya tidak percaya kepada Allah. Munafik. Kan banyak zaman dulu ya. Sholat dohirnya, puasa dohirnya, tapi hatinya tidak beriman kepada Allah. Hatinya tidak percaya kepada Rasulullah. Hatinya tidak percaya kepada qada qadar. Maka orang yang seperti ini, dia Muslim tapi dia tidak mukmin. Paham? Dia Islam tapi tidak mukmin. Dia Muslim tapi tidak mukmin. Artinya apa? Grade-nya beda, Pak. Grade Muslim itu gampang. Ya meskipun itu juga sulit. Grade Muslim itu yang penting kamu syahadat. Yang penting kamu sholat. Yang penting kamu zakat. Ramadan kamu puasa. Kalau kamu mampu kamu haji. Itu Muslim. Mudah. Tapi grade untuk kita mendapatkan grade mukmin itu sulit, Pak. Baik enggak sulit? Percaya kepada Allah. Kamu tahu artinya percaya kepada Allah apa? Mukmin itu artinya percaya kepada Allah, percaya dengan keberadaan Allah. Lah awak dewi kalau sering nggak pati percaya karo Gusti Allah. Iya mana? Murmur masalah. Oh, pikir. Sopo kabeh sing nyelesaino ngene iki? Lah paham ya? Paham ora? Ono wong di PHK, punya pekerjaan di PHK, dipecat dari pekerjaannya. Terus sesuk mangan opo iki? Ya iki. Tahu gak kamu? Sesuk mangan opo iki? Padahal dawuh para ulama, inna syakka fir rizki yu'tabaru syakkan fir rezeki nafsi. Meragukan urusan rezeki itu artinya meragukan zat yang memberikan rezeki, yaitu Allah Ta'ala. Sekali kamu ragu-ragu urusan rezeki, itu artinya kamu meragukan Allah yang telah menjamin rezeki. Kan sering awak dhewe ngene, Pak. Meneh mangan apa yo? Ya Allah, dodolan gak payu blas.
Mangan apa meneh? Loh, makanya apa Pak? Saya mengatakan bahwa al-iman itu adalah tasdikun khos. Satu kepercayaan yang agak khusus dibandingkan dengan Islam. Artinya apa? Grade-nya naik Pak dari Islam. Grade-nya naik dari Islam. Mungkin kalau Islam itu ya melaksanakan kewajiban-kewajiban itu. Melaksanakan kewajiban-kewajiban itu. Kamu laksanakan kewajiban berupa apa? Berupa puasa, berupa sholat, berupa zakat, berupa haji kalau memang mampu. Itu Islam. Hanya murni al-inqiyad bifi'lil wajibat. Mentaati dengan melaksanakan kewajiban. Tapi kalau yang namanya iman itu jauh lebih tinggi, Pak, lebih sulit. Hah? Apalagi iman itu yang terakhir. Iman itu kan iman kepada Allah. Iman kepada malaikatnya Allah. Iman kepada kitabnya Allah. Iman kepada para utusan Allah. Iman kepada hari kiamat. Iman kepada qada qadar. Sing paling akhir sing paling angel. Hah? Iman kepada qada qadar. Awak dhewe lek tepak apikne ya iman. Tepak elek gak mati iman. Mosok ngene Gusti jatahe Gusti. Cara sawane kula ngajis gak gemen-gemen lho Gusti. Ngaji mek montang-manting kula iku ya. Mosok urip iki sik jatahe sik ngene Gusti. Kok cek gak patuke lho Gusti ae. Muabot Pak. Al-iman bil qadar khairi wa syarri itu sangat sulit. Makanya apa? Grade-nya mukmin dan muslim itu lebih tinggi mukmin. Hah? Jadi cara KTP tulisan Islam itu matuk, memang kabeh Islam. Tapi lek grade cara nang KTP iman ora matuk ngono. Hah? Karena grade iman itu lebih tinggi daripada grade-nya Islam, menurut maksud saya. Itu sulit. Makanya dikatakan di dalam kitab syarahnya Arba'in Nawawi, wa dzalika annal munafiqin kanu yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa biqulubihim yunkirun. Karena hakikatnya banyak dari orang-orang Islam itu yang dia itu mereka itu sholat secara zahir, mereka puasa secara zahir, sedekah bahkan secara zahir, tapi wa biqulubihim yunkirun. Dalam hati mereka dia ingkar. Dalam hati mereka ingkar kepada Allah, mereka ingkar kepada Nabi. Ini makanya ayat di Qur'an nih, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Jangan katakan amanah. Amanah itu iman, grade-nya tinggi. Kamu bohong, kamu hatinya nggak percaya gitu. Walakin qulu aslamna. Katakan bukan amanah tapi aslamna. Kita Islam. Kita Islam. Kemudian ya Allah ya Rabbi ya Karim, di antaranya lagi yang ini jero niku akeh Pak. Kemudian dilanjutkan nang ngene jerone waliyadza sammallahu taala as-salata imana. Qala Allah taala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum wa qala ta'ala ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Wa madhhabu ahli al-haq qauluhu wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarri. Pun iman itu kan tadi dikatakan ada 5. Ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya Allah, iman kepada rasulnya Allah, iman kepada kitabnya Allah, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar khairi wa syarri, baik yang baik ataupun yang buruk. Yang baik atau yang buruk kita imani, kita percayai. Maka dikatakan yang ini judulnya Syarah Arba'in Nawawi, wa madhabu ahlil haq itsbatul qadari wa ma'nahu anna Allah qaddara al-asya'a fil qidami wa alima subhanahu wa ta'ala sataqa'u fi awqatin ma'lumah indahu subhanahu wa ta'ala wa fi amkinatin ma'lumah wa ya taqa'u ala hasabi ma qaddarahu Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Arti daripada kita mempercayai qadar itu apa? Artinya kita harus meyakini bahwa Allah Ta'ala itu telah mentakdirkan segala sesuatu dari sejak Al-Qidam. Kamu tahu Al-Qidam, Mbak? Qidam itu dari sebelum ada apa-apa. Wa fi ilmin, dan juga sejak dalam ilmu dan pengetahuannya Allah, bahwa sudah ditentukan bahwa si A itu akan begini di waktu ini, akan begitu di waktu yang itu, akan seperti ini pada saat ini, akan begitu di waktu yang seperti itu. Semuanya sudah ada catatannya. Itu namanya isbatul qadar. Kita sudah mempercayai itu. Artinya piye? Wong lek iso iman bil qadar, Pak. Bisa percaya dengan qadar. Itu hatinya bisa legowo. Paham maksudnya? Misalkan kamu punya tender, misalnya di proyek.
Dua proyek tender gede, Pak. Ikan royokan nih, cara ngono. Royokan. Sampai kalah kok ya. Gak iso mau kalah. Kalah kiri dadak. Tutup kiri dadak sini. Ya mek gak badi ngono lho Pak Mas. Badi gede hilang. Begitu gak oleh tenan, der, stres langsung. Goblok punya aku. Iki duit 5 miliar melayang. Goblok punya. Tutup goblok, Pak. Kamu nggak punya iman kepada qada qadarnya Allah. Harusnya kamu harus punya iman, harus tahu bahwa annallaha qaddaral asya fi kidamin wa alima annahu sataqa'u fi awqatin ma'lumah. Kamu harusnya kalau memang betul-betul beriman dengan qadarnya Allah, kamu harus tahu bahwa Allah sudah mentakdirkan segala sesuatu dalam pengetahuannya Allah sejak waktu yang dahulu sebelum hari ini kamu rebutan tender. Kue masih ngoyo koyo opo mbosok go pisan. Lek penyen takdir Gusti Allah gak ngono gak dadi. Tambah stres pindah. Mending kamu gak nyogok ya. Hah? Kan ngono ya. Lah, apa toh Pak fungsinya orang itu punya iman bil qadar? Fungsinya itu supaya hatinya tidak terlalu kecewa. Wongnya akeh kecewa hati ki mergo ora duwe iman kelawan qada qadar Gusti Allah. Masih jare ini mukmin. Iman aku ngawur ae. Lah nyatane yo sik gak legowo ae, sik gak trimo ae. Panyane abot, Pak. Makanya grade mukmin itu tinggi, grade iman itu tinggi, Pak. Mbak sembarang orang bisa dikatakan al mukmin sejati. Karena memang betul-betul berat. Hah? Oh ya apa gak berat? Ya tepak enak ngene yo. Iman apa kok. Hah? Tepak dipecat, yo meso barang ya. Kalau mari meso baru iman kalau Gusti. Hah? Wabet, Pak, berat sekali. Anggit berat, sulit, berat sekali. Makanya grade iman, grade mukmin itu lebih tinggi daripada grade Islam. Sulit sekali. Sulit. Nah, sekarang begini, Gus, sakjane. Takdir itu bisa dirubah apa enggak? Urusan takdir itu bisa berubah atau tidak? Sakjane. Lek pancen ngono berarti segala sesuatu ini tidak ada yang bisa berubah. Buat apa kita berusaha ini? Nah, sekarang wa'lam. Ana ngene syarah Arba'in Nawawi, sing nggawa syarah dibuka syarah. Wa'lam annat taqdira arba'atun. Perlu diketahui bahwa takdir itu ada 4 model, Pak. Takdir itu ada 4. Al-awwal at-takdir fil ilmi. Yang pertama adalah takdir keputusan Allah di dalam ilmunya Allah, di dalam pengetahuannya Allah. Kalau takdir yang urusannya di dalam ilmunya Allah, di dalam pengetahuannya Allah, dalam pengetahuannya Allah, Kang Fuad itu nanti meninggalnya umur sekian. Nah, itu contoh. Kan enak, Pak. Ilmu Gusti Allah kan sekian. Lah, ini namanya at-takdir fi ilmillah. Takdir keputusan Allah di dalam pengetahuannya Allah. Lah, kalau untuk urusan ini, walihadza qil al-inayah qabla al-wilayah, as-sa'adah qabla al-wiladah, al-lawahik mabniyatun 'ala as-sawabiq. Al-inayah, sebuah pertolongan untuk menjadi orang besar, menjadi sosok besar itu sebelum seseorang itu wilayah. Ana wong dadi wali iku mergo wis kedisian inayah Gusti Allah ket biyen. Hah? Ana wong kok as-sa'ada, ada orang kok bahagia, itu qoblal wiladah. Bahagia itu sudah sejak dulu, Pak. Hah? Ana wong kok saiki muni, alhamdulillah Gusti, kula sakniki jenengan takdiraken bahagia. Ora saiki baket biyen takdir bahagia wis. Paham ora? Hah? Wis saking mecungule pancen tanggale saiki. Sakjane wis ket biyen. Hah? Kok cara bahasa nih, dibahagiakan orang yang memang oleh Allah telah diputuskan untuk bahagia. Paham ya? Kok cara bahasa ngono kuwi? Dibahagiakan, bahagia orang yang oleh Allah memang telah digariskan untuk bahagia. Sehingga apa? Kamu harus tahu bahwa bahagia yang sekarang kamu rasakan itu bukan hal baru, tapi itu memang telah diputuskan oleh Allah untuk kamu bahagia. Hah? Wal apa? Was-sawabiq wal lawahik mabniyatun 'ala sawabiq. Dan hal-hal yang baru yang hari ini terjadi semuanya mabniyah, semuanya berdasar atas sawabiq. Sawabiq itu hal-hal yang telah lalu, hal-hal yang telah dahulu Allah Ta'ala putuskan. Makanya Allah Ta'ala cara ngomong ayat Quran, qala Allah Ta'ala yu'faku anhu man ufik. Kamu harus tahu, Pak, kowe cara ngaji nahwu tenan, yu'faku itu fi'il mudhari. Ufik itu fi'il kan afaka karo ya'fuku apa ya'fiku raru aku. Pokoknya mabni majhul yu'faku karo ufika. Cara Al-Qur'an. Yu'faku anhu man ufik. Kok cara diarteni? Yu'faku den engoaki. Anhu saking Quran sapa man wong. Gak sik, keliru. Yu'faku ne fi'il mudhari. Yu'faku bakal den engoaki. Anhu saking Quran
Sapa man wong ufika kang wus den engokake sapa man. Kok cara diartikan ngene, Pak? Akan dipalingkan dari Al-Qur'an, tidak tertarik dengan Al-Qur'an, tidak tertarik dengan ngaji, tidak tertarik dengan agama. Siapa yang akan dipalingkan? Orang-orang yang oleh Allah telah ditakdirkan untuk dipalingkan. Paham? Ono wong kok dina iki gak ngarep ngaji, pancen karo Gusti Allah digaris kayak gak gelem ngaji, Om. Paham ya? Kok cara ono arek gak gelem ngaji bisa ono kuping. Yuk faku anhu man. Lebih tenanan aku sih ngomong Pak, ayat Qur'an ngawur. Delok niku lho. Ayyusrafu an sama'il Qur'an wa anil imani bi fid dunya, akan dipalingkan dari membaca Al-Qur'an. Akan dipalingkan dari membaca Al-Qur'an. Akan dipalingkan dari membaca Al-Qur'an. Wa anil imani bi, dan dari mengimani Al-Qur'an fit dunya, di dunia siapa yang dipalingkan? Man surifa anhu fil kitab. Orang yang memang oleh Allah Ta'ala sejak zaman dahulu dipalingkan dari Al-Quran, dari mendengarkan Al-Quran. Makanya ayatnya kemudian yu'faku anhu man ufik. Yus menawi kerennya Al-Quran. Yu'faku anhu man ufik. Akan dipalingkan dari Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca kebenaran, man ufik. Orang yang memang oleh Allah telah digariskan untuk dipalingkan. Itu cara ngono dadi dalile at-takdir fil ilmi. Takdir sesuatu yang telah digariskan dalam pengetahuannya Allah, dalam apa yang telah diketahui Allah. Wa hadat takdir yang ini takdir yang tidak akan pernah bisa dirubah. Nah, takdir kita kena dirubah, Pak. Itu bisa dirubah bagus? Tidak bisa. Tidak bisa dirubah. Jadi kalau memang dalam pengetahuannya Allah si A akan mati tanggal sekian, si A akan seperti ini, nggak akan bisa berubah. Karena itu takdir yang urusannya fil ilmi, di dalam pengetahuannya Allah. Yang kedua sekarang, afani at-takdir fil lauhil mahfud. Yang kedua adalah takdir dalam lauhil mahfud. Kamu tahu lauhil mahfud nggak? Lauhil mahfud itu kok cara gampang ngomong, kok cara wong duwe perusahaan Pak ya. Itu ada buku schedule, Pak. Paham ya? Ada buku schedule. Apa? Itinerary, ayo lho, wong umroh biasa lho, Pak. Ono schedule-nya. Tanggal sekian, jam sekian akan seperti ini. Itu ada schedule. Itu kok cara pangeran ya dua ngono. Jenenge lauhil mahfud, papan yang telah dijaga. Di situ juga ada catatannya, Pak. Gilang kuwi ngene, tanggal sak mene kok ono ngene. Kabeh lengkap, Pak. Apa yang telah Allah Ta'ala takdirkan di lauhil mahfud. Wa hadzat takdir yumkin ayataghayyar. Kalau untuk apa yang telah dipastikan Allah di lauhil mahfud itu mungkin berubah. Paham ya? Kalau apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala di lauhil mahfud tercatat, itu bisa berubah. Dalilnya apa? Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa iddahu ummul kitab. Allah berhak menghapus apapun yang dikehendaki dan berhak menetapkan apapun yang dikehendaki, wa iddahu ummul kitab. Karena Allah punya induk daripada lauhil mahfud itu. Rupanya apa? Lek sing dingerteni Gusti Allah ora kena diotek, Pak. Tapi kalau ada yang dicatatan di lauhil mahfud itu itu bisa dirubah. Artinya ini, Pak. Kadang orang itu dalam pengetahuannya itu sudah punya schedule, tapi yang ditulis itu nggak seperti itu. Ini bisa berubah. Lek senangnya orang dirubah, Pak, maksudnya. Kalau apa yang ada di dalam ilmunya Allah tentang takdir semua hal yang ada itu tidak bisa dirubah. Tapi kalau takdir tentang semua hal yang ada di lauhil mahfud itu mungkin untuk berubah. Makanya ayatnya mengatakan yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah akan menghapus apa yang dikehendaki dan Allah akan menetapkan apapun yang dikehendaki. Makanya apa? Maklum lek wayahe kowe ini susah banan donga. Allahumma in kunta katabtana indaka fi ummil kitabi asqiyaa famhullahumma syaqawatana. Kok cara arti ini? Allahumma, ya Allah. Wah ini susah banan lho. Ini susah banan ora ngerti donga. In kunta katabtana, ya Allah, jika engkau mencatat kami, menuliskan kami indaka fi ummil kitab, kamu jika engkau ya Allah tulis kami, catat kami di buku lauhil mahfud, engkau tulis asqiya, orang-orang yang cilaka, famhullahumma syaqawatan, maka hapus ya Allah catatan cilaka kami. Loh, takdir udah dihapus ya apa? Lauhil mahfud tak apa-apa. Paham? Catatan lauhil mahfud itu namanya at-takdir fil lauhil. Takdir itu kalau urusan takdir fil lauhil mahfud itu tidak apa-apa berubah, itu bisa berubah. Kemudian ya wis, mudeng ya wis. At-takdir fil rahim.
Wa dzalika anna al-malik yu'maru bi rizqihi wa ajalihi wa syaqiyyin wa sa'idin. Kemudian yang ketiga takdir firrahim. Takdir ketika kamu mulai ada di di rahim, di perut ibu. Ketika itu para malaikat itu diperintahkan untuk mencatat rezeki kamu. Rezeki arek iki, ajale arek iki. Itu takdir. Yang keempat at-takdir wa huwa sauqul maqadir ilal mawaqit. Yang keempat adalah takdir bentuk perealisasian. Takdir pada saat deri-deri. Kok cara musibah karo malaikat digawa duduk nang gilang. Masih deri-deri. Nah, selama takdir ini belum jatuh, ini bisa berubah. Paham ya? Sebelum realisasian itu. Makanya yang ini judul ini diomongno. Wa hadzal qismu idza hasala lutfu bil abdi surifa anhu qabla ayyasila ilaihi. Kalau untuk pembagian yang ini selama rasa kasih sayang Allah itu masih didapatkan oleh seorang hamba, maka berpotensi orang itu akan dipalingkan dari hukuman itu, dari takdir itu sebelum dia dikenai hukuman itu. Masih bisa. Makanya ono hadis innas shadaqah wasilatar rahim tadfa'u maitatasu. Sedekah, silaturahim itu mampu menolak mati dalam kondisi buruk, mati dalam kondisi su'ul khotimah. Iku kok iso, Gus? Mesti lek wis takdir su'ul khotimah kan gak iso. Iki mlebune sing iki mau, Pak. Selama kasih sayang Allah masih ada dan kamu belum mati betul dalam kondisi su'ul khotimah, masih ada peluang kamu akan dipalingkan dari itu. Iku meloke ngono. Wa za'amat al-qadriyah anna Allah lam yuqaddiril asya' fil qidam wala sabaqa ilmuhu biha wa annaha musta'nafat. Tapi kalau menurut keyakinannya orang-orang qadariyah, jadi ada golongan itu namanya qadariyah. Golongan itu akeh Pak, ono Mu'tazilah, ono qadariyah, ono macam-macam. Kalau qadariyah itu golongan yang secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan mereka tentang qada qadar itu salah. Makanya dinamakan qadariyah. Kelompok qadariyah itu meyakini bahwa segala sesuatu itu tidak ada dalam pengetahuan Allah, tidak ada dalam catatan Allah, melainkan semuanya itu baru. Gila kok marah-marah musibah, yo tiba-tiba aja musibah. Gila kok marah-marah duit, yo tiba-tiba ya duit, bener? Itu qadariyah, dan itu salah, nggak ada seperti itu Pak. Nggak ada. Yang seperti itu nggak ada. Cuma seiring bergeser ke sini, qadariyah itu nggak seperti itu, agak lebih luas. Awal kan qadariyah tadi saya ngomong apa? Qadariyah sama sekali tidak meyakini adanya sesuatu itu atas takdirnya Allah Ta'ala. Ya murni, musta'nafa, tiba-tiba. Tapi semakin kesini qadariyah agak lembek atau awal ya. Jadi ini qadariyah al khairu minallah wa syarru min nafsi. Yang baik dari Allah, yang buruk dari kamu. Yang baik dari Allah, yang buruk dari kamu. Ini kayak benar berarti Gus. Salah. Baik buruk khairihi wa syarrihi, baik buruknya takdir itu semuanya tetap dari Allah. Semuanya dari Allah. Loh, berarti aku maksiat ya Gusti Allah. Cuma etikanya tidak kita nisbatkan. Paham? Kalau kenyataannya dari Allah, cuma tidak kita nisbatkan. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha. Yo, tatkala kita melakukan satu perilaku apapun itu, roma misalkan melempar. Hakikatnya wa ma ramaita, kamu tidak melempar idromaita tatkala kamu melempar, walakinallaha rama. Tapi Allah yang melempar. Ya Gusti Allah duduk, Gusti Allah yang balang ini duduk. Allah yang mentakdirkan kamu, Allah yang menggerakkan anggota tubuh kamu. Walakinallaha rama. Maka apapun yang terjadi, baik itu baik maupun buruk, itu semuanya atas takdirnya Allah Ta'ala. Lah kok nggak pantas ya lho Gus? Mosok sembayang utawa ada ono wong maksiat ngombe-ngombe gak poso ku takdir Gusti Allah. Justru luwe gak pantes lek ono barang elek gak ditakdir Gusti Allah. Ya apa bayangannya? Bayangno ngene, Pak. Kalau Allah itu dikatakan zat yang kuasa, mosok enek kaulane isok dengan kuasanya sendiri melakukan Paham maksudnya? Kepaham maksudnya, Pak? Hah? Coba pertimbang no. Kamu melakukan keburukan itu ditakdirkan Allah. Sama kamu melakukan keburukan itu murni dari diri kamu sendiri. Kira-kira luwe gak pantas nih? Hah? Bisa gambarkan ya? Bisa menggambarkan ya? Luwe ora matuk lebih tidak pantas
tatkala kamu seorang manusia, seorang hamba yang lemah, dikatakan kamu mampu dengan kekuatan sendiri melakukan kemaksiatan. Gagah temen jadi menungso nang pangeran. Dengan kekuatannya sendiri dia durjana kepada Allah Ta'ala. Dia durhaka kepada Allah. Malah ramatuk. Karpane Qadariyah kan matuk-matuk nih tuh. Sing apik teko Gusti Allah, sing elek teko menungso di. Wah, malah ra pantes maksud. Hah? Lebih tidak pantas. Hah? Kok cek gagahe menungso iki? Nglakoni maksiat dengan kudroh kuasanya sendiri tanpa takdir dari Allah. Kok cek hebat ya? Hah? Ya meskipun toh kalau secara adab tidak pantas untuk kita menisbatkan kepada Allah keburukan, tidak pantas. Tapi itu memang adabiahnya seperti itu. Tapi tetap menunjukkan bahwa hamba itu jangankan untuk urusan ibadah, urusan ngombe, gak dikei kekuatan Gusti Allah ya gak paham. Wong kowe maksiat lek trimane maksiat, gak dikei kekuatan Gusti Allah ya gak iso. Kamu melakukan keburukan itu kalau gak takdir Gusti Allah gak mampu. Iku dudune menungso gak punya apa-apa. Ojo kok ibadah barang apa? Barang elek lho kowe menungso gagah-gagah ngene. Barang elek itu kalau tidak ditakdir, kalau tidak diberikan kekuasaan dari Allah, kemampuan dari Allah, tidak bisa manusia. Paham ya? Ya meskipun secara etika, ya kalau kamu nggak sholat, ojo kok marung ngono, takdir Gusti Allah, dasmu antem ngene kowe. Mak sembayang kok muni ngono. Takdir Gusti Allah, Gus. Ya ngaji tahu kita aku ya. Tapi gak ngono etikae. Antem ngene kowe. Jadi kesimpulannya, menurut keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, al-qadar yang namanya takdir itu baik buruk itu semuanya dari Allah. Meskipun secara etika kalau buruk jangan dinisbatkan kepada Allah. Paham? Kenapa kok saya mengatakan baik buruk dari Allah? Apa kira-kira argumen yang pantas ketika kita katakan untuk orang-orang yang menolak bahwa keburukan itu dari Allah? Argumennya seperti itu tadi. Argumennya seperti itu tadi. Pun yang terakhir, durung tutup Pak ngaji nih Pak. Masya Allah sih wakil ternyata. Mas kiroah ya masjid. Kalau fa'akhbirni anil ihsan. Kemudian selanjutnya laki-laki itu bertanya kepada Kanjeng Nabi, fa'akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku, ceritakan kepadaku, jelaskan kepadaku tentang maknanya ihsan. Apa itu ihsan? Maka Nabi menjawab, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu ingin tahu apa itu yang namanya ihsan, ihsan itu tatkala kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah atau seakan-akan Allah melihat kamu. Artinya ngene lho Pak. Menungso iso ibadah kelawan api iku lek ono pantauan, paham enggak? Hah? Gilang. Ini cara nang kerjaan. Iki lek wae nang gudang ora enek bos biasa-biasa wae laye-laye. Paham? Bagaimana kamu bisa baik di dalam menjalankan amanah perintah dari majikan kamu, dari bos kamu? Maka kamu harus merasa ada CCTV yang memantau kamu, yang diketahui oleh bos kamu. Paham ya? Ini waduh gak enak lihat dengan rokokan rek. Konangan bosku gak enak dewi aku. Akhirnya apa? Kamu melakukan kewajiban itu dengan betul, dengan sungguh. Orang kok minyi-minyi. Paham ya? Loh, ihsan itu artinya seperti itu, Pak. Orang ihsan itu seperti apa? Ihsan itu artinya anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Caranya gimana toh orang ihsan itu? Ihsan itu kamu beribadah sholat Allahu Akbar, kamu lihat Allah. Jadi kamu betul-betul sholat itu nyambung kepada orang yang kamu sholat karenanya, nyambung kepada zat yang kamu sholat karena itu, yaitu Allah Ta'ala. Kok bisa Gus? Kak tuh untuk bayang-bayang lek orang gak kamu merasa dipandang oleh Allah. Agar apa? Agar kamu bisa beribadah dengan baik. Mergolek orang ngono akhirnya menyi-menyi. Kau kerja yang ngono ya? Kau enak kelas barang loh. Guru neraya, wah, alhamdulillah loh. Padahal kan mau sepeda ditata-tata ini kelaminnya segaya nih. Barang guru neraya, oh langsung ditokno laos ya. Karena apa? Karena tidak ada fa innahu yarak. Karena kamu tidak merasa guru kamu, orang yang kamu segani, zat yang kamu segani itu melihat kepada kamu. Maka untuk kamu bisa beribadah dengan baik, maka anta budallah ka'annaka tara. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat kepada Allah. Kok iso Gus bayang ngono? Gak iso ya fa illam takun tara fa innahu yarak. Allah yang melihat kamu. Wis kok nyambut gawe, Pak. Lek wis ketok bos lho, gak enak menyi-menyi, akhirnya gak menyi-menyi. Paham ya? Kang Fuad iki enak laptopnya gak ono penggawean. Ono bosnya dipetek-petek, Pak. Pokoke petek lho. Paham ya? Jadi Kang Fuad sakjane gak ada tugas sih. Tapi gak enak rek. Fa innahu yara. Orang yang kita segani itu sedang melihat kepada kita. Maka yo ngene.
Hah? Setidaknya kalau kita merasa dipandang oleh Allah, meskipun sholat kita nggak khusyuk, musyuk saja. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gak sholat model kayak ngono kuwi, paham maksudnya? Itu al-ihsan. Pun qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ul anha bi'alam minas sa'il. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Nabi, akhbirni anis sa'ah. Katakan, ceritakan kepadaku tentang yang namanya as-sa'ah, kiamat. Maka Nabi mengatakan mal mas'ul bi'alam minas sa'il. Mohon maaf, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang tanya. Paham maksudnya? Orang yang ditanya, rupanya Kanjeng Nabi tidak lebih tahu daripada yang sama-sama tidak tahu. Makanya Nabi hebat, Pak. Pembahasannya luar biasa. Lek kowe kan karo ngono ya. Desa, jawaban kok desa ngono. Kanjeng Nabi ra kelasé Pak jawaban ngono kuwi. Jawaban ndak tahu. Lek Kanjeng Nabi jawabannya mal mas'ul bi a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak jauh lebih tahu daripada orang yang bertanya. Itu jawaban keren, Pak. Cara wong ngrungokne leren mikir dhisik ngono. Ya pinter wong jelek bahasan. Kanjeng Nabi, Pak. Lek kowe takoni garo takon ae. Ya Allah, ya Allah. Qala fa akhbirni an amaratiya. Lantas laki-laki itu bertanya kepada Kanjeng Nabi, kalau memang kamu tidak tahu tentang kiamat, setidaknya akhbirni an amaratiya. Jelaskan, ceritakan kepadaku tentang tanda-tandanya kiamat. Tentang amarat, tanda-tandanya kiamat. Maka Kanjeng Nabi mengatakan antalidal amatu rabbataha. Tatkala seorang wanita melahirkan majikannya, melahirkan tuannya. Maksudnya pripun Gus? Banyak versi penafsiran Pak tentang ini. Ada yang mengatakan besok itu kalau mau kiamat ada perbudakan lagi. Setelah ada perbudakan lagi, budak perempuan itu dihamili oleh sayyidnya, melahirkan anak, dan anak itu secara konsep fikih itu anaknya dianggap merdeka, sehingga amat ini dianggap amat mustau. Paham ora we? Oh jangan. Nah, itu kira-kira ngono. Amat mustaulah. Ini namanya antalidal amatu rabbataha. Tatkala seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Ana sing ngomong ngono. Ada yang mengatakan ya dimaknai biasa saja. Artinya amat itu ya wanita yang membantu. Berarti kalau melahirkan majikannya, anaknya selalu merepotkan orang tuanya. Paham ya? Hah? Apa tandanya kiamat? Antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang ibu melahirkan anak yang seperti majikannya. Ya anaknya, tapi koyok majika, koyok jeragane. Paham? Dina iki akeh kan? Ya itu amaratus saah. Itu tanda-tanda hari kiamat. Hah? Lah aku lek kepin ra ngono kuwi, anak-anak hari ini rubah perilakunya. Mergo ku dadi tandane kiamat. Lho, paham ora? Ya apa carane gak sedo kiamat lah kuwi dirubah. Cara sedo kiamat. Alhamdulillah, hari ini itu banyak yang seperti itu. Seorang ibu, seorang wanita melahirkan majikannya, orang yang seperti majikannya. Bun, wa antaral hufatal auratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Dan kamu akan melihat salah satu tanda kiamat itu adalah kamu akan melihat orang-orang itu dalam kondisi tidak mampu, dalam kondisi butuh, tapi mereka yatatawaluna fil bunyan. Saling lomba tinggi di dalam bangunan. Omah dukur-dukuran. Hah? Tonggone tingkat situ, kene tingkat loro. Kene tingkat loro, kene tingkat telu. Hah? Paham ya? Dukur-dukuran omah. Kan ngono kuwi, Pak. Hah? Ojo kota, lek kota pengen gak ono tanah, Pak. Desa ngono saiki. Hah? Masih tonggone sawah lho pancet dukur. Kowe ngerti ya, Surabaya meh dukur-dukur mergo enek tanah ya, Pak. Oh, desa lho ngapain ngono? Wong kiwa tengene sik ombok. Kiwa kadang kita naik dhewe. Ngono kok meh didukur nih. Ngapain? Hah? Kamu harus tahu, Pak, bahwa yang seperti itu sebenarnya itu mengganggu ventilasi udara daripada tetangga. Lu percaya gak percaya? Wong omah dukur itu ganggu ventilasi rumah tetangga. Kakanginan Pak omahe tanggane ngaut ya. Jajal bayang nih. Kowe duwe omah cilik nang tengah-tengah, kuwi tengmu dibangun loro ngene. Apa gak pegang kamu? Gak kena srengenge, gak kena angin. Terus si opa melihat pedang. Hah? Belek nang Surabaya pengen gak ono tanah, Pak. Ndak bisa bangun kanan kiri itu. Ngarep yo dalan. Karena desa lho ngapain ngono kuwi? Hah? Salah sing pinggir iki ome gobok dengan ono pisan. Waduh, sakit, Pak omong. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Pun lajeng
Tsumman tolako. Kemudian orang itu pergi setelah berkata seperti itu pergi. Setelah pergi, Kanjeng Nabi diam kemudian bertanya kepada Sayyidina Umar. Atadri ya Umar, atadri manis sa'il. Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya kepadaku tadi? Maka kata Nabi ketika itu Sayyidina Umar mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah lebih tahu daripada yang lain-lain. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Kanjeng Nabi mengatakan fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada kita agama kita. Umar ya katanya ini wah, ternyata makanya kok takok modelnya badai marono bener-bener Jibril. Pun al hadits tsalis sekali maghrib Pak ternyata Pak. Insyaallah ngaji hadis ra kerasa tengi luwe. Lanjut besok ila akhir Allah alam bisawab.